Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menimba ilmu walaupun di masa pandemi ini kita secara virtual saja. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya juga. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya yaumul akhir nanti. Amin. Di sini saya Fadli Khairul Adsaruddin selaku pembawa acara akan menyampaikan sesuatu loh. Mau tahu kan? Pastinya dong. Iya, tepat. Kali ini kita akan tausiah Winkar Part 2. Dan kali ini kita akan membahas apa sih makna sebenarnya dari tahun baru Hijriah dan apa sih keutamaannya. Langsung saja ya, kita simak penjelasannya dari Ustadz Muhammad Anwar LC. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata wasyamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala nuril anwar habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar. Amma ba'd. Ikhwani thalabah rahimani wa iyyakumullahu jami'an aina ma kuntum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita sampai detik ini sehingga kita mampu menghirup udara pergantian tahun Hijriah dari tahun kemarin hingga tahun saat ini tanpa kendala apa-apa. Kedua kalinya salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan Islam dengan gigihnya, yang dimulai dengan fenomena hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah sehingga Islam begitu jaya dan sampai kepada kita, yang akhirnya kita mampu membedakan mana perkara yang hak yang harus kita kerjakan dan mana yang batil yang harus kita tinggalkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini panitia memberikan judul Muharram atau tahun baru Hijriah. Nah, tentang makna penting dari Muharram tentunya sangat penting, dimana kalau kita mau membaca sejarah, kita mengenal dulu sebelum adanya Islam di tanah Arab ada terkenal tuh dua metode penanggalan. Yang pertama mengikuti lunar itu artinya bulan atau komariah. Juga metode penanggalan mengikuti solar atau syamsiah, mengikuti peredaran matahari. Nah, sedangkan bulan komariah itu hanya berkisar antara 29 atau 30 hari, sedangkan syamsiah berkisar antara 30 sampai 31 hari, sehingga tiap tahunnya itu selisih 11 hari. Nah, adapun orang Arab sebelum Islam, mereka mengikuti lunar atau lunisolar. Jadi dua-duanya digabung. Pada dasarnya mereka mengikuti bulan, tapi tetap selalu disamakan dengan tahun syamsiah. Sehingga tiap 3 tahun sekali jumlah itu digenapkan, antara yaitu 11 kali 3 tahun kan 1 bulan. Jadi tiap 3 tahun sekali mereka menambah 1 bulan di bulan-bulan komariah tersebut agar antara bulan komariah dan syamsiah itu selalu beriringan, sehingga mereka menamakan nama-nama bulan itu sesuai dengan musim yang selalu pakem, seperti kita sebut Rabiul Awal misalnya. Rabiul Awal tuh kita artikan Rabi itu kan musim semi. Tapi di Arab tuh seminya tuh bukan kok tumbuhan pada tumbuh, enggak. Tapi dimulainya musim dingin, di mana mereka saat itu panas sekali, sehingga ketika Rabiul Awal mulai datang musim dingin, air mulai mencair, ada turun hujan, mereka sebut itu semi. Seperti juga Ramadan yang artinya panas atau terbakar. Jadi setiap datang bulan Ramadan ya pas datang musim panas. Nah, kemudian lain daripada itu, tentang pentingnya makna hijrah tentu sangat penting sekali. Kita tahu, kita sebut saja satu sahabat mulia yang dulunya beliau adalah
anak dari gembong musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gembong kafir Quraisy bernama Abu Jahal. Anak sulung dari Abu Jahal itu bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini seperti ayahnya, pemberani, karena Rasulullah pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hakam, yaitu Abu Jahal. Nah, beliau mewarisi keberanian ayahnya. Nah, sehingga ketika perang Badar, sebelum perang Badar dia itu sangat membenci umat Islam karena beliau itu ikut-ikutan ayahnya. Nah, ketika perang Badar ayahnya terbunuh, sehingga dia tambah membenci Islam karena balas dendam terhadap ayahnya itu. Sehingga kemudian Islam menang dengan momentum Fathul Mekah. Kemudian beliau masih tetap tidak terima, sehingga pada waktu itu ada perjanjian damai antara umat Islam yang mau masuk ke Mekah. Tetapi Ikrimah bin Abu Jahal itu tetap menyerang umat Islam dan beliau kalah, sehingga beliau lari ke Yaman untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi suatu hari terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam, sehingga dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, wahai Rasul, apa yang harus aku kerjakan untuk mengikuti agamamu? Kata Rasulullah, katakanlah qul usyidullah wa usyidu man hadar anni muslimun mujahidun muhajirun. Katakanlah, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi di depan semua yang ada di sini bahwasanya aku adalah seorang muslim, aku adalah seorang yang mujahid, dan aku adalah seorang yang muhajir, orang yang hijrah. Nah, jadi kenapa Rasulullah menyebutkan muhajir? Karena memang penting untuk orang itu berhijrah, yang artinya itu al-intiqal minal makan ila makanin akhar, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau lebih luas lagi al-intiqal min halin ila halin ahsan minhu, berpindah dari satu keadaan, satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Maka sehingga setelah kita berhijrah, kita harus benar-benar berada di jalan hijrah itu dengan cara istiqomah, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Jalil Ikrimah bin Abu Jahal tadi. Setelah beliau masuk Islam, beliau minta didoakan Rasulullah, wahai Rasul, doakanlah aku agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku karena telah memusuhimu, telah memerangimu, dan telah mencaci makimu. Maka Rasulullah seketika itu juga berdoa, Allahumma gfir lahu kullama adaniha, ya Allah ampunilah dosa-dosa Ikrimah sepanjang dia memusuhiku, wa kullama sirin sarafihi fi maudhi'in yuridu bihi itfa'a nurik, dan ampunilah dosa-dosa Ikrimah setiap langkahnya ketika dia menginginkan memadamkan cahaya agamamu. Dan Allahumma gfir lahu manala minni fi irdi fi wajhi au ana ghaibun anhu, ampunilah dosa-dosanya yang telah mencaciku, entah dalam keadaan aku berada di depannya atau ketika aku tidak berada di depannya. Maka dia sangat gembira dengan doa Rasulullah, sehingga beliau merealisasikan ikrarnya itu. Beliau setiap ada peperangan selalu ikut, dan beliau bersaksi, ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah kullama anfaqtu fi dzittin ansabilillah anfaqtu di'faha fi sabilillah, setiap harta yang aku keluarkan dalam memusuhi agama Allah, maka aku akan mengeluarkan yang lebih dari itu untuk jalan Allah. Wa qitalan qataltu fihi saddan an sabilillah qataltu di'faha fi sabilillah, dan setiap peperangan yang aku lakukan untuk memusuhi agama Allah, maka aku akan berperang lebih dari itu di jalan Allah. Maka benar beliau selalu berperang. Yang paling puncak ketika perang Yarmuk, perang antara umat Islam dengan Romawi yang menjadi penanda eksistensi Islam di luar tanah Arab. Beliau sangat berperang penting, di mana ketika duel satu lawan satu, beliau melawan Iqbal Ad-Domi'i di dalam kubangan air berlumpur yang sangat dingin karena waktu itu musim dingin, dan beliau gagah berhasil membunuhnya. Dan ketika itu karena kita jumlahnya pasukan sangat minim dan kurang terlatih berperang di medan yang sangat dingin seperti itu, umat Islam terdesak. Maka kemudian Ikrimah berlari mematahkan sarung pedangnya, kemudian berperang dengan gigihnya. Waktu itu Khalid bin Walid sebagai panglima yang sangat berpengalaman dengan perang, beliau mencegahnya karena dia tahu kalau Ikrimah ke sana pasti mati. Sesuai hitungannya pasti mati.
maka beliau melarangnya. Akan tetapi Ikrimah bin Abu Jahal berkata, ilaika anni ya Khalid, biarkan aku wahai Khalid, laqad kana laka ma'a Rasulillahi sabiqatun, engkau enak karena engkau sudah masuk Islam terlebih dahulu dan engkau membersamai Rasulullah lebih lama. Wa anni wa amma inni wa abi, sementara aku dan bapakku laqad kunna min asyaddin nasi ala Rasulillah, kami itu termasuk orang yang begitu besar permusuhannya terhadap Rasulullah. Da'ni ukaffir ma qad salafa minni, maka biarkan aku menebus segala dosa yang pernah aku lakukan kepada Rasulullah. Nah, untuk itu anak-anakku yang berbahagia, di momentum tahun baru Hijriah ini, marilah kita berhijrah dari kondisi yang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan cara, nah, tentunya ketika kita berhijrah harus ada yang kita tinggalkan, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, ataupun apalah yang buruk-buruk, memang harus ada yang kita tinggalkan dan kita korbankan. Seperti kalian yang mondok, tentunya kalian harus kuat untuk meninggalkan keluarga demi kondisi yang lebih baik untuk kalian ke depannya. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya minta maaf. Selengkapnya akan dilengkapi oleh Syekh kita Nailul Huda, Ustadz Nailul Huda, Syekhul Masyayikh, ulamanya para ulama di Ma'ahid. Semoga kita mendapatkan berkah dari keluasan ilmu beliau yang seluas samudra Hindia atau bahkan seluruh samudra di dunia ini. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah jelas belum nih? Nah, dari ustadz kita yang lain ada tambahan nih. Yuk kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Nailul Huda LC. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, yang dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk pada kesempatan hari ini kita bisa saling bertolabul ilmi lewat media ini, lewat forum ini. Mudah-mudahan meskipun tidak tatap muka langsung, tidak mengurangi keberkahan majelis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah, tauladan terbaik Nabiullah Muhammad SAW, terlimpah pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umat beliau yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hafidzakumullah. Sebenarnya saya di sini posisinya sebagai pelengkap saja, penggembira lah lebih tepatnya. Karena Ustadz yang asli tadi sudah tampil, sudah disampaikan tausiahnya oleh Syekh Anwar. Jadi kalau seandainya saya seorang penyair itu, saya akan menandungkan syair pada kesempatan kali ini. Kafa bi kalami Syekhil Anwari taujihan, walam yakul man ba'dahu illa muqallidan. Jadi kalau cukup bagi kita semua, kalau Syekh Anwar sudah ngomong itu sudah cukup bagi kita semua. Jadi taujih dari dia itu sudah cukup, sudah memuaskan kita semua. Maka kalau ada orang yang ngomong setelahnya, itu pasti hanya cuma niru-niru dia. Jadi nggak ada yang baru, sekabeh pasti ditokno ndek kabeh. Jadi saya ini juga posisinya seperti itu. Jadi yang ngomong seperti setelah dia, setelah beliau, siapa saja orangnya, itu berarti nanti tinggal niru-niru tadi, jiplak-jiplak ilmunya saja. Nah, maka ini juga cuman menguatkan saja apa yang disampaikan tadi, monggo diikuti, wis apik wis pol jos iku. Dadi umpama ora usah tausiah wis cukup karo mau. Nah, ngono asline. Nah, tapi ben rada macem. Mosok agar ngene tok disoteng kan ratu dos sing nyoteng. Nah, jadi bolehlah nambah-nambah sedikit. Tapi aslinya wis cukup, wis apik nggo nyemangati wis jos temenan saestu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hafidzakumullah, sebagaimana yang disampaikan bahwa momennya kita pada hari ini adalah momen Muharram, momen awal tahun baru Hijriah, di mana kalau kita membaca sejarahnya atau sirahnya, kita dapati bahwa penetapan
tahun Hijriah ini sebagai tahun yang menjadi identitas kaum muslimin atau umat Islam itu pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di mana pada waktu itu beliau merasa agak gimana kalau umat Islam tidak punya identitas tahunan atau identitas dari tahun itu. Sehingga beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Jadi gak semua sahabat yang dikumpulkan untuk membahas ini, tapi sahabat-sahabat senior. Jadi sing dijak rapat niku ora angger wong, tapi penggede-penggede sahabat, jeger-jegere sahabat. Maka kalau misalkan kalian sebagai santri atau pengurus apa kok rapat gak diundang, sing diundang pengurus-pengurus tok, ya aja nesu. Karena zaman dulu juga seperti itu. Ketika memang yang dibutuhkan untuk syura, untuk rapat itu orang-orang tertentu, ya berarti liane gak usah meri, gak usah nesu. Nah pada waktu itu Sayyidina Umar Khalifah yang kedua ngajak kumpul senior-senior sahabat untuk merumuskan tahun yang ditetapkan sebagai identitas untuk kaum muslimin. Ada beberapa usulan sebenarnya pada forum itu, cuman kalau yang saya baca usulan yang diambil itu adalah usulan Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk menetapkan tahun Islam ini diawali dengan tahun hijrahnya Nabi. Jadi ada yang usul tahun kelahiran Nabi, ada yang usul tahun diutusnya Nabi, tapi Sayyidina Ali mengusulkan tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya beliau Sayyidina Umar memilih usulannya Ali dengan pertimbangan kalau yang diambil itu lahirnya Nabi Muhammad, dalam tanda kutip Islam pada waktu itu belum lahir. Karena Rasul membawa risalah itu ketika jadi Nabi, ketika beliau usia 40 tahun. Begitu pula ketika tahun kenabian yang mau diambil, jadi tahun identitas kaum muslimin, masih merasa sedih. Karena ketika Nabi menjadi awal-awal Nabi di periode Mekah, itu Islam identik dengan terdolimi, identik dengan lemah, identik dengan dinggo kalahan gampangane. Maka umat tidak menginginkan memperingati identitas kaum muslimin kok dengan sesuatu yang dinggo kalahan, yang ditindas, yang dalam tanda kutip lemah, tidak dianggap oleh orang lain. Maka yang dipilih oleh beliau untuk dijadikan identitas kaum muslimin yaitu proses hijrahnya Nabi, sehingga nama tahunnya adalah nama tahun Hijriah. Karena di sini awal momentum kebangkitan Islam, di mana ketika sudah mulai periode Madinah setelah hijrah itu Islam mulai kuat, Islam mulai nampak kelihatan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang luhur dan tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, di momentum ini kita tiru semangat para sahabat, para pendahulu kita, bahwasanya ketika kita mengingat Islam, otomatis kita bayangkan kejayaan Islam. Tidak hanya sekedar berislam, tidak hanya sekedar pindah dari yang jelek ke yang baik, tapi lebih dari itu. Kita punya semangat untuk menjayakan Islam, untuk menjadikan Islam itu benar-benar ya'lu wala yu'la alaih. Nah, oleh karena itu tadi juga sudah disampaikan oleh Syekhona Syekh Anwar tentang jihad-jihad yang dilakukan oleh para kaum muslimin di zamannya. Dan memang ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang ayul imani afdal, beliau menjawab qala al-hijrah. Wa mal hijrah, ketika sahabat kembali bertanya hijrah itu apa, beliau menjawab antah jurasu. Hijrah itu kamu meninggalkan yang jelek. Kemudian ketika ditanya wa ayyul hijrati afdal, dan hijrah apa yang paling afdal, dijawab sama Rasulullah al-jihad. Nah, kita coba korelasikan cuplikan hadis Rasul ini. Ketika ditanya tentang iman, beliau menyampaikan hijrah. Ini menunjukkan bahwa hijrah ini bukti keimanan seseorang. Hijrah merupakan tanda keimanan seseorang. Nah, ketika Rasul ditanya hijrah itu apa, jawabnya simpel, antah jurasu, kalian meninggalkan yang jelek. Oleh karena itu, momentum Muharram ini, awal tahun baru Hijriah ini, mari kita punya tekad untuk sama-sama meninggalkan yang jelek, meninggalkan yang enggak baik, meninggalkan yang gak mutu. Nek saya ngasale keset ya dadi sregep, nek saya ngasale ngatuan ya dadi melekan, nek saya ngasale pacare elek ya golek sing ayu.
Karena momennya untuk meninggalkan yang jelek, tapi sing keri iku aja ditiru. Luweh iku. Aja di pacar. Cara wahyu gak masuk. Pacar gak masuk bojo. Nah, jadi tapi aja dienggo dalil ngene. Wah nek bojone elek pi golek sing apik Pak iki. Nambah. Ya aja. Krungu Anwar seneni bojone. Jadi momen hijrah ini atau momen tahun baru hijrah ini kita punya semangat. Yang pertama semangat untuk meninggalkan yang jelek. Apapun itu, sing gaene misah ucapan elek diganti istighfar, diganti sholawat. Sing biasane ra sopan karo gurune diganti sopan. Sing biasane peteta-petete nang ngarep adik kelase diganti apian. Sing biasane gak nggarap PR ya diganti nggarap PR dan seterusnya. Karena momen untuk meninggalkan yang jelek. Nah, kalimat berikutnya ketika ditanya tentang wa ayul hijrati afdol dan hijrah apa yang paling afdol, ternyata jawaban Rasulullah adalah al-jihad. Perjuangan, kesungguhan. Ini kalau bisa kita mengambil pelajaran, artinya orang itu tidak akan bisa mampu hijrah kecuali dia sudah mengeluarkan perjuangan yang luar biasa. Kecuali dia sudah berjuang yang semestinya. Kecuali dia sudah berkorban atas perjuangannya itu. Karena yakin orang yang hendak berhijrah menuju tempat atau menuju yang tadi dikatakan gak apik malah reng apik, menuju hal yang gak baik menjadi baik, itu mesti butuh perjuangan. Godaannya akeh, setane ling godo juga akeh. Ada orang yang bilang aku pengen hijrah, itu mesti setane pirang-pirang, mesti dibisi-bisi lah, apa tah sok suci, lah apa tah melu-melu wong apik, pokoke biasane ae juk kemelok dan seterusnya. Maka perasaan-perasaan itu harus kita siap menghadapinya dengan jihad tadi, dengan perjuangan tadi. Nek zaman dek ben ya dengan perang, karena sing ngalang-ngalang itu orang-orang kafir, maka dengan perang dengan mereka. Kalau sekarang itu bisa jadi ape hijrah sing ngalangi koncone dhewe, maka kita juga harus siap mental. Dielek-elek ora elek hijrah itu apik. Diarani sok alim wis ora apa-apa, nek ancen diarani sok alim iku ndadekno aku apik, arani sok alim lah dan seterusnya. Jangan sampai dengan bisikan-bisikan yang kurang benar justru kita kalah. Semangat hijrah kita luntur, semangat kita menjadi baik kita luntur, seperti itu. Dan saya yakin, saya ulangi, untuk hijrah itu butuh jihad, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Gak gampang, wong ayo hijrah itu gak gampang. Tapi harus mesti ada tantangannya, mesti ada resikonya yang butuh pengorbanan, yang butuh perjuangan. Nah, kemudian untuk hijrah ini juga nggak perlu nggak perlu ribet-ribet nih cara Gus Ba itu kabeh gak perlu ribet-ribet. Artinya kalau pengen hijrah gak usah tuku kokose, gak usah nggo peci sing apik se, gak usah nggo sorban se, gak usah. Enggak gitu. Sing penting ngomongnya apik, kelakuane apik. Juga enggak perlu juga update-update status yuk hijrah yuk jadi baik. Gak usah. Nek tujuannya status iku ben dingeti wong tok, tapi barbane yo ora sida apik. Bahkan kalau para aulia, para orang-orang alim itu beliau ketika bertekad untuk melakukan amalan itu malah aja ngasih ana sing reti. Kapan ana sing reti iku jarene amal iku ora sida istiqomah. Jadi kalau ada orang yang niat baik tapi diketok-ketokno wong itu hasilnya nanti gak sida istiqomah. Dan ternyata ngendikane para alim, para muqarrab, para wali itu nyoto. Kenapa saya bilang nyoto? Karena saya juga punya pengalaman. Jadi zaman nom dek ben iku tahu pengen wapik. Terus kondo-kondo wong nek aku iki tobat tau pengen apik, bar-barane ora suwe tobaté. Oleh karena itu sing pengen hijrah, sing pengen apik, gak usah kondo-kondo wong, gak usah update status, gak usah diketokno statusnya nek apik hijrah. Sangger mulai dari sekarang, tinggalno sing elek malah apik, dan itu semua butuh perjuangan. Tanpa perjuangan, hijrah dalam tanda kutip tulisan-tulisan tok, suara-suara tok, nek cara kasare nggih lambe-lambe tok. Maka enggak perlu hijrah tapi enggak ada action untuk berubah, enggak ada action untuk berjuang. Oleh karena itu mulai detik ini di momentum tahun baru hijrah ini yuk bareng-bareng kita sama-sama berjuang untuk menjadi lebih baik. Yang pasti itu ada resikonya, pasti ada tantangannya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibimbing oleh Allah, bisa melewati rintangan-rintangan itu sehingga kita benar-benar orang yang disabdakan Rasulullah mampu berhijrah, meninggalkan yang jelek, dan itu adalah sebaik-baiknya dan kita bisa mengambil peran jihad sebagai sebaik-baiknya hijrah. Ngoten edisi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, bila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi ketiga kali ini kita sudah merangkum beberapa pertanyaan.
Alhamdulillah. Langsung saja ya. Ini ada pertanyaan, tolong dijawab Ustadz. Yang pertama, sesuai dengan tema Muharram, tahun baru Hijriyah, tahun baru, resolusi baru. Ketika ada seseorang yang dulunya sangat suka berbuat buruk, baik diri sendiri maupun dengan temannya, bagaimana agar bisa menghindari hal tersebut, sedangkan temannya selalu membayangi agar tetap berlaku seperti itu bersama. Bagaimana Ustaz? Kalau nggak salah dengar sama pertanyaannya tadi, ada orang yang punya kebiasaan buruk karena temannya buruk, terus kemudian dia pengen berubah baik, cuman masih di kompor-kompori sama teman-temannya untuk selalu tetap buruk kan gitu. Nah, sebenarnya tadi juga sudah disinggung ya, bahwa untuk berubah, untuk hijrah menjadi yang lebih baik, untuk meninggalkan yang buruk itu mesti ada tantangan, mesti ada godaan, yang itu dibutuhkan jihad, perjuangan, pengorbanan. Nah maka tadi disampaikan, nek terima ngomong hijrah tok, tapi nggak ada action untuk berjuang, untuk bisa benar-benar melawan segala tantangan resikonya dengan perjuangan dan pengorbanan tadi, memang gak sido hijrah temenan. Karena godaannya akeh, setannya akeh, sing musuhi juga akeh. Nah, terkait pertemanan yang mana memang kita dianjurkan untuk berteman pada siapa saja, kita juga dianjurkan untuk kumpul dengan siapa saja. Bahkan di hadis juga memang Rasulullah SAW memuji pada orang yang siap bergaul dengan siapa saja. Fima makna alladzi yukhalitun nas fayasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa berbaur dengan manusia mana saja dan dia sabar atas adahum, godaan mereka, gangguan mereka, maka itu lebih baik daripada yang enggak kumpul dengan manusia. Maka di poin ini saya garis bawahi, silahkan kumpul sama siapa saja, termasuk kumpul karo preman lho lah asline, termasuk kumpul karo wong elek-elek asline lah, tapi syaratnya harus fayasbiru ala adahum, kamu harus sabar atas gangguan mereka. Gangguan itu bisa gangguan fisik, bisa gangguan didolimi, dijaili, termasuk juga bisa gangguan diajak untuk yang tidak baik, dikompor-kompori untuk ikut yang tidak baik. Nah, ketika kita bisa fayasbiru ala adahum, bertahan untuk tidak ikut gangguan mereka, untuk tidak ikut ajakan mereka, insya Allah maka kita bisa istiqomah. Nah, sebagai bayangan biar kita bisa dalam tanda kutip ya, tidak ikut teman, maka kita perlu sebuah doktrin atau apalah namanya. Kalau teman itu aja semangat ngajak kita berbuat jelek, padahal itu sebuah kejelekan, dan dia semangatnya sampai seperti itu, getolnya sampai seperti itu, ngejak kita, ngoyonya sampai seperti itu, maka kita untuk mempertahankan kebaikan juga harus lebih ngoyo dari dia. Nek dia kesel ngejak kene elek, kene juga siap kesel, ora gelem dijak elek. Nek dia ngoyo ngejak elek, kita harus siap ngoyo untuk bertahan, untuk tidak ikut dijak elek. Dan inilah yang insya Allah nanti dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, karena ketika orang kafir berperang itu juga lamun, mereka merasa sakit. Kita berjuang juga tak lamun, kamu juga merasa sakit. Cuman bedanya watarjuna minallahi ma la yarju. Bedanya kalau kamu itu berharap pada Allah dengan bertahan dalam kebaikan, dengan tidak ikut godaan mereka, kamu berharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang ngoyong ngejak kamu elek, yang tetap ringi-ringi bisiki kamu elek, dia nggak bisa mengharap apa-apa, kan itu sebuah kejelekan. Maka doktrin inilah yang mungkin perlu kita tanamkan agar kita bisa bertahan untuk bisa memilih tadi watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau soal kesel, soal ngoyo, soal batek, soal kuat-kuatan, itu memang harus kita persembahkan. Mungkin ada tambahan dari Syekh Anwar. Yang menambahi sedikit, sangat benar apa yang disampaikan oleh Syekh kita Ustadz Nairul Huda LC Al-Hafidh. Tapi saya tambahkan sedikit, di mana ketika kita memulai hijrah, agar kita tetap istiqomah dan tidak mudah tergoda oleh bisikan teman kita, ya memang kita tidak boleh meninggalkan teman kita yang buruk dengan alasan kita takut ikutan buruk.
karena memang Rasulullah pernah bersabda almar'u ala dini khalilihi, bahwasanya orang tuh ya kalau kita mau lihat karakter orang ya lihat temannya. Fal yang ahadukum man yukhalif, maka lihatlah seorang itu dengan siapa dia berteman. Juga tentang pepatah Arab kalau tidak salah itu as-sahibu sahib. Jadi teman itu bisa menarik kita ke kondisi teman tersebut. Kalau teman kita buruk ya kita bisa buruk. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika mau berhijrah, carilah teman-teman sebanyaknya untuk berhijrah. Sehingga ketika kita memiliki masalah, teman kita bisa menyemangati kita. Misalnya kamu bisa curhat, kok teman saya ngajak yang jelek-jelek, maka temanmu yang baik itu akan ngasih tahu, ya enggak apa-apa, jangan dituruti. Kamu punya teman saya, punya pendukung saya, punya banyak. Nah, kalau bisa kita dawai, kalau nggak bisa ya kita doakan semoga dapat hidayah, seperti itu. Jadi poin pertama, ketika Anda mau berhijrah, carilah teman-teman yang mau berhijrah bersama Anda. Maka itu lebih aman dan lebih semangat untuk kalian melangkah ke hal yang lebih baik, seperti itu. Langsung ke pertanyaan kedua. Terkadang ada seseorang yang berniat berubah menjadi baik, tapi banyak dari lingkungan sekitar yang sekarang memincingkan mata dengan menganggap sekedar cari muka, pansos, dan lain sebagainya. Sikap seharusnya dari orang yang ingin berniat berubah baik itu gimana? Nah, itu kayaknya esensinya sama dengan pertanyaan pertama. Jawabannya relevan ya Pak Nel? Sama. Ya. Langsung ketiga, masih mengacu ke pertanyaan sebelumnya. Baiknya orang-orang yang memandang seperti itu diapakan? Nggih, baiknya diapain ngono takoke? Didoakan. Ya, karena kita punya kekuatan doa, kita punya senjata doa, dan memang dengan berdoa itu berarti kita meminta kepada Allah, berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah, dan memang yang dalam tanda kutip ya, bisa merubah dia menjadi baik juga hanya Allah. Maka modal pertama yang bisa kita lakukan adalah ini, mendoakan mereka agar diberi daya sama Allah biar bisa sama hijrah. Nah, kalau konteksnya ini lebih ke muslim sama kafir, kalau konteksnya sing ngalang-ngalangi pindahnya kita itu orang kafir, ape-ape dihalang-halangi, ape iman ape dihalang-halangi, mereka ya suduna ansabillah. Kalau konteksnya seperti itu, maka boleh diperangi. Kalau konteksnya seperti itu, tapi ayat itu jangan diterapi karo koncone ma'ahid. Ono kene apik, terus ono koncone sing gurung siap apik, terus perangi sikat gorok, ya enggak pas juga. Maka kita harus bisa menempatkan lah mana ayat ini itu tempatnya di mana, dalil ini tempatnya di mana. Karena kadang juga sebagian kita juga dalam tanda kutip ya, sangroh dalil ngene ratakno kabeh. Wah, kok ngalang-alangi aku apik sikat tebas itu nggih gak pas meleh. Jadi kalau yang pertama itu lebih ke doa, dan doa itu bisa didengar oleh Allah. Apalagi kalau kita orang ngaku kita lemah, ngaku kita hina, itu madinatul istijabah, potensi diijabahinya itu lebih besar. Ini dongo ya coba kemaki, tapi kita sambil merendah, minta benar-benar mohon pada Allah, ya Allah paring ono rancang kula teman-teman saya ini dapat hidayah dan kuatkan saya agar bisa istiqomah. Seperti itu ya, mungkin seperti itu. Kalau mau nasihati dia bisa ya monggo, ora iso ya ngakon kiai atau ngakon guru kon nasihati ya monggo. Tapi minimal yang bisa kita lakukan tadi doa. Terakhir Masih ada dua lagi. Boy, kira-kira tak apa masa Sititon. Saya bacakan tadi. Lingkungan sangat berpengaruh kepada perubahan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi ada kalanya lingkungan makin buruk sampai-sampai bingung ingin mencari kebaikan dalam lingkungan tersebut. Sedangkan masih bergantung dengan lingkungan tersebut. Kemungkinan solusinya gimana? Pertanyaan itu hampir sama-sama, solusinya juga hampir sama-sama. Jadi pertama memang dalam berhijrah ini kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi apapun perbuatan kita lillahi ta'ala, sehingga apapun yang menghalangi kalau sudah kita lillahi ta'ala tidak ada pengaruhnya orang. Itu urusan kita, hablum minallah. Mau orang berkata seperti ini, mau lingkungan seperti itu, ya terserah, yang penting saya sama Allah ingin mendekati Allah. Nah, kemudian seperti Pak Nel tadi, jangan lupa kita berdoa, karena doa itu silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman.
maka kita doakan untuk teman-teman kita, kemudian lingkungan kita agar tetap kepada Allah menjadi lebih baik. Kemudian ketika kita sudah mengajak dan kita ditolak, apalagi tetangga kita sendiri semakin rusak, maka ya kembali kita serahkan kepada Allah, karena innaka la tahdi man ahbabta. Sekelas Rasulullah saja tidak diberikan kesempatan oleh Allah memberikan petunjuk kepada paman yang paling beliau cintai, karena memang petunjuk hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita hanya bisa melaksanakan apa yang dia perintah. Kita disuruh berdakwah, ya berdakwah, mau diterima atau tidak ya silakan. Kita disuruh hijrah mau bagaimanapun kita tetap hijrah. Maka dalam kondisi lingkungan yang tidak memadai seperti itu, padahal kita masih bergantung pada lingkungan itu, ya tadi kita berdoa, kita cari sebanyak mungkin teman, kita tanya satu-satu, barangkali ada yang sevisi misi dengan kita, itu kita optimalkan. Kalau kita sudah tidak bisa menemukan teman di lingkungan tersebut dan kita tidak memungkinkan untuk hijrah, mondok dan yang lain-lain, ya kita bangun korelasi dengan orang-orang luar sebagai penyemangat kita. Jadi apa yang kita dapat di luar, setidaknya itu kita menjadi soleh untuk diri kita sendiri, dan kalau bisa kita menjadi muslih untuk lingkungan kita, menjadi pemperbaik atau pembawa kebaikan di lingkungan kita. Kalaupun tidak bisa tadi kembali, setidaknya kita menjadi soleh untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin Pak Nel yang akan mengurai. Yes, cukup. Nek Syekh Anwar ngomong wis cukup pasti nih, wae ngono. Tapi karena dipersilahkan yo gak apa-apa. tak omongin deh. Mungkin ya doktrin juga ini dari Imam Syafi'i kalau nggak salah buat kita semua tentang apa yang disampaikan Syekh Anwar tadi, bahwasanya kita perlu meyakini doktrin ini. Ridallahi ghayatun la tutrak wa ridon nasi ghayatun la tudrak. Jadi ridho Allah itulah tujuan yang jangan sampai kita tinggalkan. Tapi kalau ridho manusia, lingkungan, masyarakat, itu ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak akan terturuti, tidak akan yang tercapai. Karena keinginan manusia itu mesti macam-macam, beda-beda. Nek wis mbok turuti jalurnya dan seterusnya. Jadi misalnya ada orang ngomong, wis sekali-kali gak usah ring masjid sik tah ngancani aku. Mungkin hari itu keinginannya cuman gak ke masjid, tapi bariku wis ayo ning klub dan seterusnya. Wis ning klub tok ngancani tok ora melu ngombe. Suwe-suwe keinginannya tambah terus. Maka kita ingat bahwa nuruti manusia, nuruti masyarakat, apalagi yang beda-beda seperti itu enggak mungkin keturutan. Kalau bahasanya Imam Syafi'i tadi, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Tapi kalau kita nuruti ridhonya Allah, ngejar ridhonya Allah, itu loh yang jadi la tudrak, jangan sampai ditinggalkan. Siapapun yang berhadapan dengan kita, kalau kita sudah mengejar ridho Allah, tidak ada artinya. Bahkan sampai seandainya orang tua kita sendiri atau anak kita sendiri, kakak adik kita, bahkan orang tua pun kita tinggalkan untuk mengejar ridho Allah. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu juga seperti itu, ketika masuk Islam kemudian dalam tanda kutip bermusuhan dengan orang tuanya, sampai ibunya mogok makan, sampai dan seterusnya, sampai nggak dianggap anak, suruh keluar dari rumah, itu sudah biasa. Karena ghayatun la tutrak tadi, bahwa ridhollahi ghayatun la tutrak, jangan sampai ditinggalkan tujuan kita mendapat ridho Allah. Nek soal ridho manusia gak bakal keturutan, sehingga dalam tanda kutip ora usah dituruti nek bertabrakan dengan ridho Allah. Jadi konsep itu. Pertanyaan terakhir, Tat. Apa sih keistimewaan tahun baru ini kepada santri Ma'ahid? Istimewanya tahun baru ini itu ada ceramahnya Pak Anwar. Jadi biasanya ini gak ono ceramahnya Pak Anwar. Maka ini yang istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Jenengan ana biasanya. Jadi kalau pertanyaan apa sih istimewanya tahun baru ini bagi santri Ma'ahid, jelas ada tausiahnya Ustadz Anwar, dan itu nggak ada di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalian juga bertanya, lu Ustadz Ma'ahidku waki, sepo-sepo ya waki, tapi kok sing ngisi Ustadz Anwar? Ya karena memang beliau layak untuk sebagai rezeki kalian semua, sebagai hadiah bagi kalian semua, dihadirkan Ustadz Anwar di momentum tahun Hijriah ini. Mungkin beliau hitungannya junior, mungkin beliau belum lama di Ma'ahid, tapi jangan salah, beliau itu punya punya bait syair punyanya siapa ya, Abdul Ala
yang wa in kuntul akhir zamanuhu Pak Arif itu. la'atin bimalam tastati awailu. Jadi meskipun saya orang yang datang belakangan, tapi saya siap menghadirkan sesuatu yang tidak dimampui oleh orang-orang sebelum saya. Jadi bersyukurlah kalian sebagai santri Ma'ahid yang kenal dengan Ustadz Anwar, yang dapat diajar Ustadz Anwar, yang dapat tausiahnya Ustadz Anwar, karena beliau memang layak untuk kalian dan kalian layak bersyukur mendapatkan itu semua. Itu yang istimewa di tahun baru Hijriah ini. Jadi sekali lagi syukur kepada Allah karena kalian dibersamai Syekh fenomenal, Syekh Masya Allah, apalan sembarangnya ono, kitab sembarangnya ono, jadi bersyukurlah kalian. Itu yang menurut saya istimewa tahun Hijriah kali ini. Tambahan saya juga sama seperti Pak Nel, di mana kita tahu beliau adalah dai kondang se-Jawa Tengah. Jadwal beliau sangat padat, jadi ketika beliau mau meluangkan sedikit waktu untuk kita itu sangat berharga. Jadi sangat istimewa ini kita bersama beliau. Udah, itu aja. Silakan kalau ada tambahan pertanyaan dari penonton. Oke, jadi gini Rat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrolin tentang hijrah, itu kan saya pernah dengar ada satu keterangan. Tapi sebelumnya mau jelasin kan, kalau cowok yang baik akan dapat cewek yang baik, begitu pula sebaliknya, dan cowok yang buruk akan disandingkan dengan yang buruk pula, kan gitu. Nah, misal ngomongin tentang hijrah, misal ya, ada cowok yang dulunya itu sebelumnya kan memang buruk, kemudian suatu ketika ketemu sama cewek yang baik, kan gitu. Nah, cowoknya mikir, wah, misal aku nggak berubah jadi baik, kayaknya nggak mungkin bisa ngedapetin dia, kan gitu. Nah, pertanyaannya, hijrah berubah dari keburukan ke kebaikan disebabkan pengen ngedapatin cewek tadi, namun dengan dasar dia itu meyakini bahwa yang baik bakal ketemu yang baik, itu hukumnya gimana? Sedangkan di hadis niat kan di akhir kan, famangkana hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yang yuha hijratuhu ila ma jara ilaih, kan gitu. Nah, berarti hijrah yang diniatkan untuk memang berubah, cuma dasarnya itu karena cewek, cuma dasarnya tadi karena dia yakin kalau yang baik bakal ketemu yang baik, yang buruk akan ketemu yang buruk pula. Nah, itu hukumnya kayak gimana, Pak? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang ayat at-thayyibatul lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat, orang-orang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian pula laki-laki baik untuk perempuan yang baik, itu kan asbabun nuzulnya itu kan hadis satu ifki, di mana Bunda Aisyah itu difitnah beliau berzina padahal tidak, maka turun ayat itu. Allah menjelaskan bahwasanya orang yang baik itu tentunya untuk orang yang baik. Maksudnya itu bukan kok kalian baik terus dijodohkan oleh Allah pada orang yang baik, itu enggak. Jadi ibaratnya untuk mengcounter, Rasulullah itu orang paling baik, jadi tidak mungkin beliau memilih seorang istri yang berzina, itu nggak mungkin, karena wong apik mesti milih sing apik. Maka salah satu ciri utama ketika Anda itu mengaku baik, ya tentunya kalian memilih yang baik-baik. Kamu ngaku soleh, sekolah neng Ma'ahid, ngapalin Quran, tapi ternyata kamu masih menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak jelas, yang mau diajak pacaran, itu berarti ya kamu belum baik. Nah, ini seperti itu. Jadi tentang apa tadi? Solusi untuk apa? Hukumnya boleh nggak sih? Apa hukum apa? Niat tadi. Malah apik. Jadi apik bentuk apik. Bentuk wong apik. Ya seperti itu memang harus. Jadi di samping tadi tafsir ayat seperti itu, ya memang harus ketika kita ingin menjadi orang baik, kita mendapatkan orang baik, kita harus jadi orang baik. Karena apa? Karena perasaan atau firasat yang menumbuhkan kebaikan itu memang berasal dari sumber yang baik. Jadi ketika Anda belum baik kok ingin misalnya kowe sekolah wegah, ngaji wegah, kepengen untuk bojo sing solehah menurutmu,
Nah, itu firasatmu mengatakan anak ini baik, cocok untuk saya. Nah, karena Anda itu belum baik, maka kemungkinan besar firasat Anda itu salah. Ketika Anda sudah nikah, sing rumangsamu apik, ora apik karena firasatmu buruk. Jadi kita perbaiki diri kita sendiri sehingga firasat kita itu tajam. Ketika kita menyukai satu akhwat atau yang akhwat menyukai dilamar satu ikhwan, itu ada firasat orang ini orang baik, insya Allah firasat yang timbul dari pribadi yang baik itu menjadi firasat yang benar dan baik juga, seperti itu. Monggo Pak Anas ditambahi Pak. Cukup aja Dri. Just spesial pertanyaan Mas Wahyu pokoknya ada hubungannya karo ngono. Jadi itu jadi nambahi tak. Oh iya. Nah, itu kan berarti kan jawabannya kan boleh bahkan harus kan, kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi kalau hadis tadi kalau ditarik ke kasus yang kayak gitu itu relevan nggak sih? Hadis apa ayat? Yang tadi Paman kana hijratu. Monggo Pak Anas. Tetep lagi. Jadi kalau yang saya pahami dari penjelasan Syekh Anwar tadi itu manusia itu kan diwajibkan untuk berusaha, diharuskan untuk berusaha. Jadi yang kita garis bawah itu diharuskan untuk berusaha. Nek pengen tok wong apik, ya kudune ikhtiar, wajib usaha dadi apik. Jadi poin boleh bahkan wajib itu wajib usaha dadi apik nek pengen tok wong apik. Karena ayatnya kan seperti itu. Nah, adapun kalau kemudian tadi Mas Wahyu kemudian apakah itu enggak termasuk pamangkan hijratu lidunya yusibuha wimra'atin yang kiwa? Apakah itu berarti hijrahnya tidak untuk perempuan yang akan dinikahi bentuk wong apik? Padahal di hadis itu mengatakan fa hijratu ila ma hajara ila. Hijrahnya dia ya dapat apa yang dia inginkan. Nah, maka di sini sekali lagi kalau saya pahami yang disampaikan Syekh Anwar tadi bukan berarti oleh hijrah ning niate salah, oleh hijrah niate krana wedoan, bukan seperti itu. Karena di awal tadi beliau sudah menjelaskan lillahi, semua itu lillahi taala. Nah, cuman beliau mengatakan harus wajib itu maksudnya ikhtiar. Nek kowe karepem tok wong apik, ya anjen ikhtiare kowe kudune dadi wong apik. Nah, itu. Nah, ngoten. Nah, kemudian terkait orang-orang yang memang beramal bukan karena Allah, ya tetap pancen ora apik. Ngamal tetap lillahi ta'ala. Maka kalau digabungkan tadi ngamale tetap lillahi ta'ala, salah satu harapannya untuk ngamal ke ayat wong apik untuk wong apik. Jadi insya Allah kalau seperti itu nggak masalah. Dalam artian tetap aku lillahi ta'ala pengen jadi wong apik. Kan kita tariknya kesimpulan gini, ada orang pengen baik sebagai ikhtiar dia mendapatkan orang baik. Salah satu kriteria baik itu kan ketika lillahi ta'ala. Maka wajib ikhtiar apik, salah satu poin wajib ikhtiar apik itu lillahi ta'ala. Jadi ngoten. Jadi tetap berusaha jadi baik nek pengen tok wong apik. Ikhtiar itu wajib, enggak terima oleh. Cuman dikatakan ikhtiar yang baik, wajib sing apik itu tetap ada cakupan makna lillahi ta'ala. Seperti itu. Maka tadi sudah disampaikan Syekh Anwar bahwa untuk hijrah modal awalnya juga harus lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, cuman kalau saya dengar ya, pernah ada penjelasan dari Pak Yai, kalau orang-orang teman-teman atau ulama-ulama sufi itu memang mengelompokkan level-level niat atau level-level kenapa dia beramal. Bagi yang orang-orang awam itu beramalnya enggak masalah ketika dia disandarkan pada fadilah yang disebutkan di ayat atau di hadis. Maka kalau tadi misalkan ono wong ngamal pe dadi apik mergo ayate ngatakan nek apik iso entuk wong apik, berarti yang seperti itu untuk orang awam itu enggak masalah. Karena levelnya masih orang awam dan ayatnya juga memang mengatakan seperti itu, nek pengen entuk wong apik dadi apik kan seperti itu. Sehingga langkah awal orang awam umpama kok sing dipikirno iku sik bagi orang awam loh ya, bagi orang awam itu gak apa-apa. Tapi nanti ketika dia sudah naik derajat ke level khos, itu ora mungkin ngono iku. Nah, maka artinya gini, jangan langsung dikritik, jangan langsung dibully, apalagi langsung dijustice bagi orang yang sudah berusaha berubah, meskipun ada
niatan-niatan yang tadi diambil dari fadilah-fadilah yang disebutkan Allah atau yang disebutkan Rasul. Karena apa? Karena ketika kita menjustis kemudian apalagi membuli, efek madorotnya lebih besar, efek negatifnya lebih besar. Wis ra sida dadi apik, tur ketika dia nggak jadi apik itu madorotnya lebih besar. Padahal kita dalam kaidah kan disuruh ngambil madorot yang lebih kecil. Gampangane ngene, ana wong welek ganggu kita ngresoi kita, ambek ana wong apik ning rapat ikhlas, milih ndi? Lebih bahaya mana? Bagi kita loh, bagi komunitas kita, bagi santri ma'ahid loh. Ana wong welek, nek semangat weleke gede, ambek wong nglakoni apik ning rapat ikhlas, efek madorotnya lebih besar mana bagi santri ma'ahid yang lain? Yang kedua, maka kalau boleh meminjam istilah sufi, orang awam bolehlah seperti itu niatnya dalam tanda kutip. Dan kita sebagai dalam tanda kutip yang sudah benar niatnya, jangan menjustis dulu, jangan bully dulu. Bisa jadi itu sebagai proses dia mendapat hidayah yang hakiki, yang dengan tahapan berikutnya dia bisa sempurna keikhlasan lillahi ta'ala. Wong kita sendiri tuh kadang ngamal ya mergo fadilah. Nek gak ono fadilah rak semangat tuh ya bisa jadi. Jenengan sregep kop dia subuh mergo diarani apik donya saisine. Jenengan sregep nglakoni iki karena ana fadilah ngene. Sebenarnya kita juga awam-awam juga. Nah, karena itu tadi tetap kita semua menggabungkan menggabungkan beberapa nas, menggabungkan ayat, menggabungkan hadis, jangan sampai dicopot satu ditinggalkan yang lain. Karena kalau menurut ahli hadis itu an-nas itu yufassir ba'du wa ba'du. Jadi setiap dalil itu memberi keterangan yang satu dengan yang lain. Maka nggak bisa asal copot kemudian dibleke dibekno kita. Insya Allah saling melengkapi. Terus kenapa hikmahnya ke Allah ngasih fadilah-fadilah seperti itu, Rasul ngasih fadilah-fadilah itu memang sebagai tasjian, motivasi, kabar gembira sekaligus motivasi kita dalam beramal. Mungkin seperti itu. Menambahkan sedikit, sebenarnya pertanyaan Mas Wahyu itu antara ayat dan hadis itu ada satu perbedaan yang mencolok, di mana ketika Allah berfirman atau ibatul thayyibin, wong sing apik wedok iku kanggo wong sing lanang apik. Kemudian penafsirannya kalau kita ingin istri yang solehah ya kita harus jadi soleh. Kemudian dibenturkan dengan hadis waman kana hijratuhu lidunya wa ma fiha wa imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan seorang wanita yang didambakan, maka dia mendapatkan itu saja. Itu kan gini, kalau kita mengikuti ayat tadi, oh aku kepengen duwe bojo sing solehah, aku juga harus menjadi soleh. Kemudian yang kedua, karena aku ingin mendapatkan wanita itu, maka aku harus soleh. Maka ada perbedaannya, di mana ketika yang awal kita menyandarkan kepada Allah, pokoknya sapa wae sing apik tak terima. Sedangkan yang hadis itu kalian hijrah karena wanita, maka setelah mendapatkan wanita kok wanitane elek, wis Mas aku bosen karo Islam, aku pengen dangdutan. Maka kamu karena hijrah dari awal tuh pengen mengikuti wanita itu ya, kamu akan rawan untuk menuruti nafsunya saja. Jadi tergantung wanita itu, nah wanitanya istiqomah apik kamu bisa apik, nah elek yuk rawan menjadi elek. Sedangkan yang awal saya menjadi baik karena ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka siapapun jodohnya, kalau dia awalnya kamu suka dia, ternyata belakangan dia menjadi buruk, ya kamu tidak akan suka lagi karena kamu lillah ta'ala, seperti itu. Jadi jangan dibenturkan, itu sama sekali berbeda konteks. Nah, seperti itu Mas Wahyu. Semoga segera nikah. Jadi saya keinget sama kayak quote di salah satu film kan bilang kalau nggak salah gini, silahkan kamu hijrah dengan niat apapun, kalau yang kamu lakukan itu sepenuh hati, Allah pasti akan memberikan yang lebih dari yang kamu niatkan. Jadi misal dari pemahaman saya tadi kan bilang kalau yang sufi-sufi tadi ya, kan kalau niat hijrah misal pengen dapat doi misalnya, itu pertama niat gitu berarti nggak apa-apa kan ya, asal terus belajar pemenangan sehingga pas jadi tahu kalau niat gini tuh nggak terlalu boleh. Tapi yang paling pas itu adalah niat karena Allah. Jadi kita ada. Iya, tetap lillahi ta'ala itu nomor satu. Idealnya gitu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran para asatid. Wis bareng iki. Sudah selesai sesi kita tanya jawab ini.
Semoga jawaban-jawaban tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu tadi sedikit bincang-bincang dan tausiah pada hari ini mengenai bagaimana cara menyikapi tahun baru Hijriah. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan perbuatan yang salah. Saya Fadli Khairul Ansarudin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.